Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhal Islam, shaimin, shaimat, akhi, ukhti, rahimakallah, pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa pada program kita, yaitu nasihat singkat tentang ilmu-ilmu agama. Semoga program ini, nasihat ini bermanfaat untuk ana pribadi dan antum semua. Akhal Islam, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di hari ketiga di bulan Ramadan. Artinya kita sudah melewati 2 hari dalam menjalankan ibadah puasa. Akhal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Namun yang menjadi pertanyaannya, selama 2 hari yang lalu ketika kita menjalani ibadah puasa, ketika kita berada di bulan Ramadan, sudah seberapa jauh diri kita untuk memanfaatkan waktu-waktu selama 2 hari tersebut di bulan Ramadan dalam rangka beramal saleh. Dalam 2 hari yang lalu, sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca. Dalam 2 hari yang lalu, sudah sejauh mana diri kita berusaha untuk menghindarkan diri dari berbagai macam dari berbagai macam kemaksiatan atau dosa yang akan membatalkan atau merusak ibadah puasa kita. Akhal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan-pertanyaan di atas harus senantiasa kita tancapkan dalam hati kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus senantiasa kita letakkan dalam pikiran kita selama kita berada di bulan Ramadan. Selama kita menjalani hari demi hari di bulan Ramadan ini. Artinya jemaah sekalian, muhasabah selama Ramadan itu penting. Selalu menghitung-hitung kebaikan kita selama Ramadan. Selalu menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan. Atau selalu bertanya hari demi hari selama bulan Ramadan. Maka sekali lagi, muhasabah itu sangat penting bagi seorang hamba dalam menjalani Ramadan tahun ini. Mengapa jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung dirinya setiap hari di bulan Ramadan, maka dia akan bisa terkontrol. Dia akan mampu mencapai target apa yang dia targetkan selama bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan yang harus dia kerjakan di siang hari di bulan Ramadan. Dia harus membaca berapa juz setiap hari daripada Al-Quran di bulan Ramadan dan seterusnya. Karena ketika seseorang tidak memiliki pertanyaan, tidak memiliki target, tidak
ia bermuhasabah selama bulan Ramadan, maka bisa dipastikan dia akan menjalani ya hari-hari di dalam bulan Ramadan seperti hari-hari di luar Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan ini tidak ada bedanya dengan Ramadan yang tahun lalu. Akhal Islam rahimani rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syahru Ramadan." Ketika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwabun nar. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keberkahan bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maknanya adalah ketika seseorang berada di bulan Ramadan, maka terbuka lebar kesempatan untuk beramal saleh. Terbuka lebar untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan untuk beramal saleh. Dan sebaliknya, tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam rahimani rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara seseorang diberikan keberkahan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu memaksimalkan waktu demi waktu selama Ramadan untuk beramal saleh. Namun sebaliknya, ketika seseorang berada di bulan Ramadan, namun dia jalani hari-hari di bulan Ramadan sama dengan hari-hari di luar Ramadan, maka sungguh diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, sebagaimana yang disabdakan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, ukhti, akhi, rahimakallah, dimanapun Anda berada. Kemudian, Ramadan merupakan bulan ampunan yang Allah berikan kepada hambanya. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir bulan Ramadan, semua malam-malam tersebut merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal saleh, semua ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan memiliki keutamaan. Di antaranya adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan seorang hamba. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, meyakini bahwa puasa ini diwajibkan kepadanya, bukan dia berpuasa karena ikut-ikutan, bukan dia berpuasa karena banyak orang yang berpuasa, tidak, tapi dia berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Kemudian dia berpuasa karena ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa orang yang menunaikan qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jatunibatil kaba'ir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu semua sebagai sarana penghapus dosa. Idza jatunibatil kaba'ir, kalau seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Akhal Islam rahimani rahimakumullah. Karena hakikat daripada amal saleh itu adalah salah satunya untuk menghapus kesalahan-kesalahan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya, pasti kami akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsana alladhi kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya amal saleh akan melenyapkan keburukan-keburukan, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Akhal Islam rahimani rahimakumullah. Maka supaya Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, menjadi Ramadan yang berkualitas, maka harus senantiasa kita bermuhasabah diri setiap hari di bulan Ramadan. Kita harus berusaha untuk, ya, membuat target setiap hari di bulan Ramadan. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya kita ketika kita melewati, ya, berpisah nanti dengan bulan Ramadan, kita keluar, ya, dengan di bulan tersebut sudah mendapatkan dalam kondisi terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan hamba dalam doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima ams, celaka dan rugi. Perhatikan jemaah sekalian. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, raghima ams, celaka dan rugi. Siapa mereka? Di antaranya adalah man adraka Ramadan, orang yang mendapati Ramadan, orang yang bertemu dengan Ramadan. Thumma salakha min, kemudian dia keluar berpisah dengan bulan Ramadan, falam yughfar lah, namun dalam kondisi belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling celaka jemaah sekalian. Ini orang yang paling merugi, karena Ramadan itu sendiri merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau di bulan Ramadan ini seseorang tidak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan ini seseorang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan ini seseorang tidak bisa meraih, ya, label taqwa, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, maka sungguh dia sudah rugi
dan celaka. Akhal Islam rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.